Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Saudo Testamento. Kali ini kita akan membahas tentang privilegium pollinum dengan berkaca pada satu kasus berikut ini. Misalnya, Marzuki, seorang muslim telah menikah dengan Alina, seorang muslim di kantor urusan agama. Setelah mereka menikah beberapa tahun, Alina pun minta cerai karena tidak tahan melihat Marzuki, suaminya yang suka mabuk-mabukan dan berjudi hingga seluruh perabot rumah tangga habis dijual untuk berjudi. Akhirnya, Alina pun mengajukan gugat cerai dan akhirnya mereka cerai secara resmi. Dalam perjalanan waktu, Alina berkenalan dengan Rovinus, seorang pemuda Katolik. Mereka berpacaran dan mereka pun ingin segera menikah. Alina pun mau menikah di gereja Katolik. Pertanyaannya adalah bagaimanakah hukum gereja Katolik menyikapi kasus ini? Dalam kasus ini diterapkan suatu ajaran gereja Katolik yang disebut dengan privilegi pollinum. Privilegi pollinum adalah sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Santo Paulus. Marzuki dan Alina telah menikah di kantor urusan agama. Perkawinan mereka menurut gereja Katolik ada perkawinan yang sah karena dalam perkawinan ini ada suatu bentuk perkawinan publik yang dilakukan di hadapan pejabat resmi agama dan kesepakatan untuk menikah dari kedua mempelai yang sungguh-sungguh bebas dan penuh. Artinya Marzuki dan Alina memang sungguh-sungguh ingin menikah secara bebas dan tanpa paksaan. Suatu perkawinan yang memenuhi syarat di atas bagi gereja Katoliki dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah merupakan halangan bagi perkawinan berikutnya. Hal ini berlaku untuk Alina yang ingin menikah dengan Rovinus, tetapi Alina terhalang oleh ikatan perkawinan pertamanya, yaitu dengan Marzuki. Dalam kasus ini kita bisa menerapkan ajaran gereja Katolik, yaitu privilegi pollinum. Privilegi artinya keistimewaan. Privilegi pollinum adalah sebuah ajaran yang disampaikan oleh Santo Paulus yang tertulis dalam surat pertama Korintus bab 7 ayat 12-16. Ajaran ini merupakan sebuah pemutusan perkawinan. Ini sebuah privilegi atau keistimewaan yang diberikan demi iman pihak Katolik. Santo Paulus mengatakan, jika pihak non-baptis pergi atau mau hidup bersama tetapi tidak dengan damai, pihak yang telah dibaptis dapat berpisah dari pasangannya, disebut dalam ayat 15. Jika ajaran tersebut diterapkan dalam kasus ini, prosesnya adalah Alina dibaptis secara Katolik dan kemudian menikah dengan Rovinus secara gereja Katolik. Privilegi pollinum diterapkan pada kasus di mana ada dua orang non-baptis yang menikah secara sah, yakni antara Marzuki dan Alina. Kemudian mereka bercerai dan salah satu dari mereka, yakni Alina, kemudian ingin menikah dengan orang Katolik, yakin Rovinus, supaya yang non-baptis ini, yakni Alina, terlepas dari halangan nikah dari perkawinan sebelumnya, dia harus dibaptis dahulu secara Katolik. Tentu saja hal ini mengandaikan bahwa baptisan yang dia terima memang merupakan kehendak untuk menjadi Katolik, bukan pertama-tama untuk menikah. Artinya Alina memang benar-benar ingin menjadi orang Katolik. Baptisan bukan sarana supaya orang dapat menikah. Setelah dibaptis, kemudian Alina dapat menikah dengan Rovinus di gereja Katolik, maka secara otomatis terputuslah ikatan perkawinan antara Marzuki dan Alina yang dilakukan di kantor urusan agama. Itulah yang disebut dengan ajaran privilegium pollinum. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan pencet subscribe, komen dan share ke siapapun yang membutuhkan informasi seputar perkawinan Katolik. Terima kasih.